Halo Sobat Infrastruktur, selamat sore. Hari ini kita akan membahas terkait isu-isu yang sekarang lagi hot di lingkungan-lingkungan dunia konstruksi. Tahu nggak Bang, sekarang kita membahas apa? Terkait dengan proposal proyek dan juga kondisi proyek. Iya, betul. Kita akan membahas masalah ESG. ESG itu overview dulu. ESG itu adalah konsep tentang environmental, social, and governance. Nah, itu menjadi bagian penting di proyek kita. Karena apa? Kita tuh sebagai konstruksi modern, termasuk di proyek-proyek di IKN maupun pemerintah, itu ESG itu membantu untuk memastikan bahwa proyek itu tidak hanya menjalankan konstruksinya aja, tapi juga hasilnya dan dampak-dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola, entah itu di luar maupun di dalam perusahaan, itu tuh diatur dengan baik gitu. Jadi itu tertata, tanggung jawab sosialnya ada, tata kelolaannya ada, tidak berdampak kepada lingkungan, dan hasilnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Seperti itu Abang. Nah, untuk kali ini kita akan membahas ESG dengan kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Abang Dirga, selaku procurement yang ada di proyek ini. Selamat datang Bang Dirga. Ya, selamat siang Mas, bisa mengundang saya. Iya, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Baik Mas, terima kasih. Jadi proyek kita ini berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, di Rusun Tabanan Timur, tepatnya di Kabupaten Nusantara. Jadi kita di sini ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan struktur NDP dan pekerjaan jalan dengan total panjang itu di 6,8 km. Dan untuk pekerjaan identifikasinya ada pedestrian dan juga pekerjaan roda bukan jalan. Untuk unit kontrak kita adalah unit price mas, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tahun 2024 sampai dengan 2026. Nah, mungkin itu sekian sedikit lah dari saya untuk proyek kita. Terima kasih Bang Dirga. Jadi topik pertama yang ingin saya bahas itu adalah terkait konflik resiko maupun masalah yang sudah maupun akan timbul di proyek kita Bang. Terkait ISG ya. Jadi mungkin ada nggak sih masalah-masalah atau resiko yang akan timbul terkait ISG di proyek kita? Tentunya ada mas. Seperti contohnya di proyek kita ini, proses residensial itu terkait pekerjaan tambah. Karena pekerjaan tambah ini awalnya itu tidak ada di kontrak awal. Nanti dengan berjalannya waktu muncul masalah-masalah di lapangan. Sehingga muncullah pekerjaan tambah. Untuk cara backupnya diperlukan yang selengkap mungkin, mulai dengan desain, volume, sehingga nanti pada saat klaim pembayarannya itu dapat diakui dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan rencana kita. Tunggu, ini kan proyek pemerintah. Betul mas. Ownernya tadi siapa? Owner itu PU, Kementerian PU, Dirjen Bina Marga, PPK 103. Berarti kan ini proyek pemerintah. Betul. Tapi tetap bisa timbul pekerjaan tambah. Bisa terjadi kalau itu mas. Karena yang masalah di mana? Yang bikin timbulnya itu? Karena mas sering sekali itu terjumpain ya, bahwa saya itu di waktu awal dengan pekerjaan kita yang seperti di lapangan itu banyak resiko-resiko ataupun faktor-faktor yang tidak kelihatan di awalnya, tapi kemudian pada saat kita pelaksanaan muncullah resiko-resiko ini sehingga menimbulkan pekerjaan tambah. Pekerjaan tambah itu berarti butuh seperti evaluasi, persetujuan atau bagaimana? Kan awalnya nggak ada, terus dia jadi ada. Betul mas, karena pekerjaan tambah butuh evaluasi, persetujuan dan dokumentasi seperti berita acara, gambar, sehingga dukungan dari konsultan pengawas dari BPK. Ini merupakan bagian dari governance karena semua harus transparan dan akuntabel. Oke. Terus kalau saya dengar itu kan banyak sekali terkait tentang isu-isu lahan yang belum bebas. Karena kan itu isu yang sekarang lagi trending lah ya kalau di dunia maya kan gitu. Itu tanggapan abang seperti apa? Nah, contohnya di proyek tadi mas kan banyak zonasi ya. Ada zona 1 sampai dengan zona 4. Kebetulan di zona 4 ini namanya adalah zona east, itu merupakan akses untuk logistik dan minyak. Di sini tuh ada permasalahannya adalah lahan yang bebas. Tetapi kita sudah mulai kerja di situ. Awalnya kita akan mulai di situ, tapi kan tidak bisa. Sehingga kita tuh harus melakukan perpanjangan waktu dan bahkan potensi pengurangan volume lapas jika kita tidak bisa mengerjakan hal tersebut. Nah, itu resikonya ditanggung kita atau ditanggung si PUPR?
Resikonya itu sebenarnya masalahnya masalah PU sebenarnya. Kita Itu masalahnya ada di PU. betul sebenarnya. Yang bebasin lahan itu siapa? PU sebenarnya. Betul. Kita itu hanya sebagai pendamping agar mempercepat proses tersebut, agar bisa bebas, kita dapat kepentingan sesuai dengan kontrak. Tapi secara nggak langsung itu mempengaruhi kinerja dari kita sendiri. Betul, betul sekali. Karena banyak contohnya itu memang sering terjadi sih di proyek kita hadapin. Oke. Untuk masalah pembebasan lahan ya tadi ya. Iya. Kalau ini apa proses dari pengadaan alat, bahan maupun upah itu bisa dijelaskan nggak siklusnya bagaimana kalau di tracking? Kalau bisa sangat besar ya. Nah, Oke. Untuk alat itu mas kita evaluasi dulu dari vendor sewa terkait dengan harganya, kondisi alat, dan efisiensi operasional. Ada kita juga perlu pertimbangan mas kita beli atau kita sewa. Karena misalkan kalau sewa lebih murah, tentunya kita akan memilih untuk yang lebih kesewanya mas daripada pembeli. kalau tadi kan alat, kalau vendor ataupun support itu bagaimana? Jadi mas untuk mandor ya, kita tuh biasanya punya bandar-bandar yang sebagai mitra kita lah, sudah lama kita bawa kemana-mana. Jadi kita cek itu biasanya mas dari segi pengalaman dan harga. Setelah itu kita akan memberikan kontrak dan melakukan SPK kerja. Setelah nanti untuk pekerjaan mereka itu akan diverifikasi oleh IC dan QS. Lalu dibuatlah namanya kita acara progres sehingga bisa dibayarkan. Tapi kalau terkait vendor maupun subkontraktor itu kan untuk pekerjaan, saya kurang paham ya kalau di jalan atau pekerjaan jalan. Mereka tuh punya spesialisasi tersendiri atau tidak? Untuk mandor mas, iya, kita punya sekalian masing-masing sih secara khusus. Untuk tanah ada sewa dan kita support untuk mandor tanah sendiri, struktur juga ada pekerjaannya sendiri. Jadi memang sudah terbagi-bagi dengan keahlian mereka masing-masing. Oh, oke. Dan tadi kan alat, ya. Terus upah, subkon mandor. Nah, terakhir itu kan ada di bahan. Kalau dari Pravietno sendiri, bahan itu seperti apa? Oke, Mas. Jadi kalau kita bicara bahan ya mas, itu ada besi dan beton yang nilai besar lah di proyek itu lah mas. Itu biasanya termasuk tempat itu. Nah, untuk item-item ini kita itu biasanya koordinasi dengan pusat mas. Misalkan untuk mengevaluasi vendor dan membuat kontrak, kemudian terbilah PO. Lalu barang tersebut datang ke gudang dan masuk ke jalan. Setelah diterima dan sudah lulus spesifikasi, barulah kita bayar. Setelah ini juga merupakan bagian dari tata kelola proyek kita mas, sehingga termasuk juga governance study, bagian ESG tadi mas. Oh, berarti kita dari tadi itu sudah membahas tentang governance-nya ya, Lalu setelah governance, tadi kan ada dua aspek lagi nih, Betul. yaitu di sosial dan environmental. Oke. Untuk di proyek Waste Resident tadi ya, di Waste Resident ini yang diterapkan di lapangan untuk memastikan proyek itu tetap ramah lingkungan, itu seperti apa kalau di sini? Oke mas. Jadi di proyek prosesnya sendiri ya, terkait dengan lingkungan, kita tuh ada namanya kepentingan penanaman pohon dan juga area hijau. Itu selain itu mas, kita juga memilih material yang tidak rusak alam, seperti misalkan bahan furniture yang tidak berbasis kayu ataupun besi berat. Dan juga pada pelaksanaan pekerjaan, kita juga harus memperhatikan adanya potensi bencana alam seperti misalnya longsor. Jadi pada saat kita menggali, kita menentukan dulu mas terkait dengan kebesarannya dan keselamatan pekerjaan. Sehingga kalau sudah aman, barulah kita bisa melaksanakan proyek tersebut. Berarti kan nggak mungkin dong bahan bakar alat beratnya cuma air, Betul, nggak mungkin nggak dong. mungkin mas ya. Lalu kan kita tahu sendiri BBM, bahan bakar minyak itu kan tidak terbarukan. Ya. Terus gimana caranya tentang penggunaan BBM? Jadi kita ngomongin tentang lingkungan, masalah lingkungan. Terus konteksnya bagaimana kalau tentang di Waste Risk ini? Di proyek sendiri mas, untuk BBM alat berat ya, itu biasanya menggunakan BBM berkualitas yang rendah emisi dan alat berat yang konsumsi solarnya itu lebih efisien. Nah itu kenapa dipilih mas? Itu juga merupakan bagian dari upaya kita untuk meminimalkan jejak karbon proyek. Oh berarti emang dari sisi proyek pun udah memikirkan tentang dampak lingkungan. Betul mas, kita harus melaksanakan dulu lah apa yang kira-kira akan terjadi ke depannya. Keren juga ya ternyata Waste Resident ya. Dan tentang ini, kita kan lagi di bulan-bulan yang cuacanya nggak menentu.
cuaca di IKN sama cuaca Jakarta itu kan udah beda jauh tuh. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, kan cuacanya ekstrem. Menurut Abang gimana Pak soal cuaca? Nah, cuaca di sini saya rasa termasuk yang cukup tinggi lah pas waktu curah hujan. Sehingga pada saat kita menyusun kurva S, itu kan rencana kerja kita ke depannya, Kurva S itu merupakan kurva yang rencana pekerjaan kita secara menyeluruh lah, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Dan itu kita mau ngapain aja nih, itu kita bikinlah rencananya. Jadi pada saat kita menyusun kurva S ini Mas, kita juga sudah memasukkan faktor hujan, tapi kita tentunya menggunakan data yang terus dari BMKG, sehingga di kurva tersebut itu sudah ada terkait dengan antisipasi hujan ataupun hambatan cuaca lainnya. Misalkan nih ada keterlambatan, jadi kita harus schedule lah pekerjaan kita, sehingga kita tuh terus tetap adaptif dan efisien lah dalam melaksanakan pekerjaan kita. berarti nggak cuma dari departemen sendiri yang bukan cuma orang kantor maupun orang lapangan yang mengurus ISG ini. Juga harus ada kolaborasi dari semua yang ada di proyek untuk menjalankan konsep ISG ini. Berarti agar bisa apa kita konsepkan dapat kita jalankan dengan baik-baik. Nah, luar biasa sobat infrastruktur. Jadi diskusi ini kita dapat simpulkan bahwa penerapan konsep dari ISG di proyek Jalan West Resident ini tidak hanya di atas kertas saja, tetapi ternyata juga diterapkan dengan baik di lapangan. Mulai dari tata kelola, mulai dari pengadaan ya, yang awal, pengadaan, terus alat bahan, mandor juga kita pilih. dari pemilihan mandor pun dipilih, terus mitigasi resiko di lapangan seperti apa, bahkan metode kerjanya pun juga sangat ramah lingkungan berarti ya. Kita tetap mencoba untuk dari metode yang awal. Jadi solusi yang ditawarkan oleh tim West Resident sendiri untuk menguatkan konsep ISG ini seperti apa? Jadi kesimpulannya adalah baik Mas. Jadi kan tadi sudah bahas terkait ISG untuk sekedar mengingatkan lagi yang sudah kita lakukan itu seperti menjalankan pengadaan dan kontrak kerja yang adil dan transparan, serta menyesuaikan metode kerja dan penggunaan sumber daya agar dapat lingkungan minimal. Semoga ini bisa jadi referensi lah berharga untuk rekan-rekan yang ingin memahami ISG di sektor konstruksi, terutama di sektor infrastruktur. Terima kasih Abang atas waktunya. Saya sangat menghargai waktu Abang. Ilmu yang sangat bermanfaat dari Bang Dirgas Itebu. Terima kasih Mas. Bye-bye dulu. Bye-bye. Iya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.